jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan pada hari ini yaitu kasih menembus batas sikap moral. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, di masa Prapaskah ini kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Saat ini kami memohon pertolongan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 5-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Umat Tuhan, kehidupan kita kerap kali dibangun dengan nilai-nilai moral tertentu. Dan karena itu, mereka yang kerap melakukan pelanggaran moral, apalagi yang sangat fatal, kerap kali disisihkan. Karena itu, kita kemudian menjauhkan diri atas mereka yang kerap kali melakukan pelanggaran moral. Kita sering memberi cap dan menggolongkan mereka ke dalam kategori orang berdosa yang sebaiknya dijauhi. Bukankah lebih aman menjaga jarak daripada harus dikaitkan dengan mereka? Kisah Zakheus dalam Lukas 19 ayat 5-7 membawa kita pada sosok orang yang nyaris mustahil untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat, yaitu Zakheus, si kepala pemungut cukai. Sebagai pemungut cukai, ia dianggap pengkhianat bangsa karena bekerja untuk penjajah Romawi dan juga terkenal suka memeras. Masyarakat Yeriko mengenalnya sebagai orang berdosa kelas kakap. Tidak ada orang Yahudi yang saleh yang mau berteman, apalagi menumpang di rumahnya. Itu akan menajiskan nama baik. Namun Yesus melakukan sesuatu yang radikal. Ketika berada di Yeriko dan melihat Zakheus yang memanjat pohon ara untuk melihatnya, Yesus justru berinisiatif memanggil namanya. "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bayangkan betapa terkejutnya Zakheus. Seseorang yang dihormati, seorang rabi, justru ingin singgah di rumahnya. Rumah seorang pendosa yang paling dibenci di kota itu. Respon spontan Zakheus adalah turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Namun reaksi orang banyak berbeda. Mereka bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata mereka, bagi mereka Yesus telah melanggar batas moral yang tidak tertulis. Ia seharusnya bergaul dengan orang baik, bukan dengan sampah masyarakat. Tapi Yesus justru menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas pada mereka yang dianggap layak. Justru mereka yang terpinggirkan, yang dianggap mustahil mendapat keselamatan, justru menjadi target kasih-Nya. Umat yang diberkati Tuhan, kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita lebih mudah menghakimi daripada menjangkau. Kita membangun tembok pemisah antara kami orang baik dan mereka orang berdosa. Kita lupa bahwa kita semua pernah berdosa dan diselamatkan oleh anugerah. Yesus tidak menunggu Zakheus bertobat baru mau menemuinya. Justru perjumpaan dengan Yesuslah yang mengubahkan Zakheus sehingga ia bertobat dan mengembalikan hartanya. Di sekitar kita ada banyak Zakheus, yaitu mereka yang oleh masyarakat dicap negatif, dijauhi, atau dianggap tidak layak mendapatkan kesempatan kedua.
Panggilan kita bukan ikut-ikutan menjauhi mereka, tetapi berani menembus batas moral, mendekati mereka dengan kasih Kristus. Bukan untuk membenarkan dosa, tetapi untuk menjadi saluran kasih yang memulihkan. Amin. Umat Tuhan, mari kita berefleksi. Apa yang selama ini menghalangi kita untuk mendekati Zakeus? Apakah rasa takut, gengsi, atau prasangka buruk? Mari kita berkomitmen. Ambil satu langkah nyata minggu ini untuk menyapa atau melakukan kebaikan kecil kepada seseorang yang selama ini dijauhi oleh lingkungan sosial. Lakukan dengan hati yang tulus, seraya berdoa agar kasih Kristus memampukan kita menjadi jembatan yang menembus setiap batas kemustahilan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, yang bersedia mati di atas kayu salib, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk bersedia menerobos batas nilai-nilai moral yang membuat mereka yang membutuhkan sentuhan kasih-Mu terhalang. Tolonglah kami dalam Roh Kudus-Mu agar dimampukan menjadi alat-Mu untuk melayani mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok, Tuhan Yesus memberkati kita.